Selamat pagi Bapak dan Ibu. Kita bertemu kembali di dalam saluran Immanuel. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pagi hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang tertulis pada kitab Rom pasal 14 ayat 17 demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Di sini ditekankan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan diberikan kepadamu. Jadi kerajaan Allah ini sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak atau warga kerajaan surga. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah itu? Ini Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Namun dibatasi pada nats ini, dikatakan di sini bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman. Bagi kita sebagai orang yang hidup, makhluk hidup, memang memerlukan makanan, karena tanpa makanan kita akan bisa mati. Artinya makanan dan minuman itu adalah kebutuhan pokok. Akan tetapi sebagai orang yang percaya bahwa tentang kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, walaupun itu kebutuhan pokok bagi kita. Akan tetapi yang terutama, yang terpenting daripada makanan dan minuman itu adalah dikatakan di sini soal kebenaran. Satu, yang kedua soal damai sejahtera, dan selanjutnya dan sukacita. Ini yang terlebih dahulu harus kita penuhi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kebenaran. Pada akhir-akhir ini memang kita melihat untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan makanan dan minuman itu, orang melakukan apa saja. Tidak persoalan apakah itu sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah. Padahal kalau itu diperoleh, kalau makanan dan minuman itu diperoleh dengan sesuatu yang tidak benar, maka itu adalah suatu perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Jadi seharusnya kita mencari makanan dan minuman itu haruslah dengan cara yang benar. Ada di situ unsur kebenaran, bukan dengan cara penipuan atau tipu muslihat atau pengaruh-pengaruh jelek kepada orang lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang trendy, berita-berita tentang adanya kampanye-kampanye untuk mendapatkan kedudukan yang diharapkan, melakukan kampanye untuk mendapatkan kursi jabatan legislatif dan lain sebagainya.
Maka untuk mendapatkan itu, orang berkata, orang melakukan money politics atau memberikan uang, begitulah ya, memberikan uang untuk mempengaruhi orang lain supaya memilih dia. Tapi satu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ada pernyataan-pernyataan kalau ada yang memberikan uang, terima uangnya, jangan pilih dia. Ini sudah semakin kacau. Jadi kalau ada orang memberikan uang, mempengaruhi orang lain untuk supaya dipilih, itu pun sudah sesuatu hal yang perlu dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan cara-cara atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, kalau ada yang mengatakan terima uangnya tapi jangan pilih, ini sudah semakin runyam, tidak cocok lagi demikian. Karena apa yang kita ucapkan, itulah yang harus kita lakukan sesuai hati dan pikiran. Itulah kebenaran. Jadi soal kerajaan Allah adalah soal kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan saya akan pilih kamu, ya, dengan janji-janji kampanye, kita mengatakan akan memilih dia. Akan tetapi dalam kenyataannya kita tidak memilihnya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Yang benar itu adalah meyakini atau mengimani sesuatu itu benar dan melakukannya sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan itulah yang kita laksanakan. Itu baru benar. Jadi tadi dikatakan di sini bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Itu satu. Kemudian damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Ini apakah ini uraian ini benar atau tidak benar, ini akan menjadi pertimbangan kita bersama. Itulah yang saya pahami. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah meyakini sesuatu itu benar dan melakukannya dengan benar, nah itulah kebenaran. Mungkin karena di sini dikatakan tadi bukan soal makanan dan minuman. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa memakan sesuatu itu adalah dianggap tidak benar, maka bagi dialah hal itu tidak benar. Nah, dengan bahasa sederhananya, kalau ada orang beranggapan atau berkeyakinan bahwa makanan itu haram, maka bagi dia itu adalah haram. Akan tetapi kalau ada orang beriman bahwa sesuatu makanan itu adalah halal sesuai dengan imannya, dan ia melakukan imannya itu, maka itu adalah kebenaran. Artinya sesuatu itu halal kalau itu didasarkan kepada iman. Nah, kalau ada orang menerima sesuatu pemberian, kalau dianggapnya itu pemberian itu adalah benar, dengan hati yang tulus dia memberikannya pemberian itu, dan kita menerimanya dengan hati yang tulus dan mengucapkan terima kasih atas pemberian itu, serta
berjanji sesuatu. Biasanya kalau orang menerima sesuatu itu ada berjanji, minimal mengatakan terima kasih. Kalau ada orang memberi, minimal kita mengatakan terima kasih. Itu adalah satu janji, saling memberi, take and give. Kalau engkau memberikan kepadaku, maka aku akan berterima kasih kepadamu. Kalau kau meminta aku mendukungmu, maka aku akan mendukungmu. Itu janji. Maka janji itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, itu adalah dosa besar. Itu adalah pembohongan kalau kita berjanji tapi tidak kita lakukan. Sama juga dengan legislatif, caleg. Dia berjanji akan membuat sesuatu. Saya akan memberikan sesuatu apabila aku duduk sebagai berhasil duduk menjadi legislatif. Maka aku akan memberikan ini dan itu, maka aku akan membuat ini dan itu, maka aku akan memperjuangkan ini dan itu dan sebagainya. Kalau itu tidak dilakukannya, janjinya itu tidak dipenuhinya, minimal dia memperjuangkannya. Oke lah, kalau memang tidak berhasil, nggak masalah. Minimal dia harus memperjuangkan untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Tapi kalau dia tidak melakukan apa yang dijanjikannya itu adalah sesuatu yang tidak benar. Artinya, berarti dia adalah di luar kerajaan Allah. Di luar kerajaan Allah, artinya dia adalah di dunia kegelapan. Dunia kegelapan, di sana tidak ada kebahagiaan. Di sana tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Maka dia telah masuk ke dunia itu. Dunia di luar kerajaan Allah, berarti dia jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan tidak akan mendapat kebahagiaan. Di sana akan datang sendiri hukuman, malapetaka yang dialaminya sebagai pembalasan atas perbuatan yang tidak benar. Itulah konsekuensi daripada perbuatan-perbuatan kita. Berawal dari nas atau firman Tuhan dari Rom 14 ayat 17 tadi saya bacakan sekali lagi. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Semoga kiranya kita di dalam hidup ini, karena renungan ini tadi, kita tetap berada di dalam kerajaan Allah, yang dalam hal ini tetap berada dalam kebenaran, tetap berada dalam kerajaan Allah yang dalam hal ini berada dalam damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Kalau kita sudah berada dalam posisi damai sejahtera, maka tidak akan ada lagi permusuhan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kebencian, karena hidup kita telah hidup dalam damai sejahtera. Kemudian kita juga berada di dalam sukacita, sukacita yang datangnya daripada Roh Kudus. Mengapa? Karena memang demikianlah bahwa Tuhan Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, akulah kebenaran dan hidup. Jadi orang yang berdiam di dalam kebenaran Allah, dia akan merasakan sukacita daripada Roh Kudus. Karena hanya kepada orang yang berada di dalam kebenaranlah
Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus kepadanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan sukacita bagi kita. Semoga Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, kita senantiasa memelihara hidup kita di dalam kebenaran untuk mendapatkan damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Shalom Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.